anaknya ada yang sudah datang. Iya. Anaknya udah gede-gede kan. Udah insinyur semua, ya kan. Di Sidul kalau nggak salah anaknya. Sidul kalau nggak salah. Sama Jenab tuh, sama Sarah tuh ya gak? Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gua Abu, welcome back to my channel. Duluan dulu, nggak habis bakery. Selamat pagi guys, hancur pagi. Narasumber hari ini agak lumayan membuat gua berpikir. Arti sebuah kehidupan. Asik. Karena masa iya. Karena ceritanya cukup ngebuat gua mikir. Kita sebut saja narsum kita Pak John, Pak John, kayak nasi uduk ya Pak John ya. Pak John ini sekarang menjadi orang penting di Indonesia, men. Wih, congrats Pak John. Jadi dimulai pas siang hari dia ngerasa nggak enak, ada suatu keanehan di perutnya dia, men. Ada keanehan di perutnya dia nih. Dia siang-siang dia mikir nih, kenapa nih perut gue nih gitu kan. Terus karena dia nggak, udah makin siang makin nggak enak, dia mutusin untuk pulang lah. Begitu sampai di rumah, dia bilang sama istrinya, sayang, asik. Kanda sakit, alah. Namanya juga bujangga ya, mimik mukanya kan lu bayangin ya kan. Adinda, Kanda sakit, hancur, top banget lu Pak. Terus istrinya, kenapa Kanda? Sama juga tuh. Terus istrinya bilang, oke, yuk nggak enak nih, aku perutnya nggak enak banget. Dia bilang gitu. Jalanlah dia ke rumah sakit ternama di Jakarta Barat. Rumah sakit ternama di Jakarta Barat. Penanganan dan tim dan dokternya itu pasti profesional. Dan kelas A lah nih rumah sakitnya. Nah, begitu dia mau keluar dari rumah, ini orang masih nyetir mobilnya, man. Orang masih nyetir mobilnya, masih ketawa-tawa, enak, santai gitu ya kan. Ngobrol sama istrinya. Ya kayak biasanya lah, dengan wibawanya dia. Mama, asik. Mama. Udah tuh kan, nyampe rumah sakit, set langsung ke UGD. Nyampe UGD, karena kondisinya COVID. Jadi, iya kondisinya kejadian ini waktu pas COVID. Jadi banyak metode ekstra yang harus dilewatin. Gitu. Contohnya kayak dia harus PCR, dia harus swab dan lain-lain lah. Begitu dia masuk ke ke UGD, penanganannya beda katanya Pak John nih. Jadi dia banyak ditempelin kabel-kabel lah. Indikator fungsional badan kan, tak jantung apa segala macam dipasangin semuanya. Gitu. Saya tanya kan,
itu karena lu doang kali Pak, ya kan? Karena lu premium nih. Iya, kalau rakyat jelata mah demam nih kayaknya. Pokoknya bahasanya tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Masuk angin ya. Pulang aja Pak, ditahan nih. Banyak nih kayak gitu ya kan. Lagi sakit ditahan, obatnya apa ditahan anjir. Nah, dokter di situ ada 1 dokter UGD dan 4 perawat. Yang diketahui sama narsum kita, sama Pak John, ada 1 perawat senior di waktu pas nanganin dia. Udah, wah teliti banget dia nih. Nih perawatnya teliti banget. Nah, begitu dia lagi enak-enaknya ketawa-tawa sama istrinya, yang gue bingung adalah, lu di UGD masih bisa ketawa-tawa, men. Iya kan, di UGD, men. Kondisi COVID, ya. Tuh hilir mudik yang mati banyak tuh kalau nggak salah, ya kan. Kok dia bisa ketawa-tawa? Oh pasti khusus nih tempatnya, ya nggak? Imajinasi gue udah, oke. Udah kan, terus tiba-tiba dia kejang, men. Lagi bercanda sama istrinya, kejang. Habis kejang, gitu ya kan, blak. Lo tau apa yang terjadi? Dia mati. Mati bos, mati. Berhenti ya jantungnya. Jantungnya karena banyak sensor ya kan, ada detektornya, jantungnya tit. Itu pas istrinya bilang ya, itu 1 UGD tuh wah ricuh karena kondisinya sehat, ya kan. Gangguannya hanya di perut, bukan di organ yang lain, karena perut doang. Yang dia memang punya apa? Historical GERD ya, asam lambung ya. Gitu. Nah, perawat senior ini dia masih penasaran gitu loh, karena terakhir pengecekan itu diceknya sama si perawat senior ini. Abis dicek dia cabut, nggak lama dia kejang, terus langsung lewat. Kayak denial lah si perawat ini, kayak denial, nggak mungkin nih lu, gue dateng gue cek sehat semua kok, oksigen ke darah sehat, jantung sehat, apa semua organ sehat, kenapa kondisinya kayak gini gitu. Nah, dokter udah vonis, ini udah selesai, udah meninggal. Udah meninggal, udah bersih-bersihin lah ya, maksudnya dicabut-cabutin tuh. Nah, tinggal terakhir si perawat senior ini masih berusaha lah nolongin, ngambil tindakan lah. Ngambil tindakan, masih ngambil tindakan. Karena si perawat seniornya ini masih ngelakuin tindakan, jadi itu ngebuat trigger yang lain pun ikut ngebantu. Ikut bantu. Itu jedanya 10 menit kalau nggak salah. 10 menit udah nyerah nih. Udah nyerah, udah nggak tahu lagi harus berbuat apa nih si perawat ini. Dia balik lagi ke alat yang pompa jantung itu. Pompa jantung, dia balik lagi ke pompa jantung, dikejutin lagi, jedak sekali, jedak 2 kali, jedak 3 kali, bunyi men. Last chance, gue udah keren. Total dia silent heart itu 15 menit. Ada datanya. 15 menit dia dianggap meninggal ya? Dianggap meninggal. Itu padahal istrinya tuh udah nelpon anaknya, udah nelpon keluarganya semua, anaknya sudah datang. Anaknya ada 3 atau 2 gitu, gue lupa. Pokoknya ada anaknya ada yang sudah datang. Anaknya udah gede-gede kan. Udah senior semua, ya kan.
di Sidul kalau nggak salah anaknya. Sidul kalau nggak salah. Sama Jenab tuh, sama Sarah tuh ya. Udah datang, udah nangis, tiba-tiba bapaknya hidup lagi. Lu bisa kebayangin gak sih? Jadi kondisi di situ tuh kayak gimana gitu ya kan? Itu semua haru. Wah, sampai dokternya nangis, perawat nangis, semua nangis. Masuklah dia di ICU. ICU apa ICU, pokoknya itulah, yang belakangnya SIU. Masuk ke ruang MISU kalau nggak salah. Nah, sampai di ruang itu, malam siuman, plak kayak dia melek, dia nanya sama istrinya, "Loh, gue kenapa?" Lo bayangin, ya gak? "Loh, gue kenapa? Kenapa nih? Ada apa?" Gitu, "Ada apa nih?" Istrinya cuma bilang, "Kanda, kamu hampir meninggal." Yang bener, baru lo cerita semuanya. Dia sampai bingung gitu. Wah, gila gue. Kenapa nih gue nih? Udah dirawat lah 1-2 hari di rumah sakit. Begitu dia pulang, kondisi normal, nggak ada, iya, maksudnya dengan lu 15 menit itu punya indikasi organ tubuh ada yang rusak, terutama di kepala. Takutnya ada saraf-saraf yang putus kan sebenarnya itu yang sangat ditakutin, makanya dia butuh waktu 1-2 hari untuk observasi semua organnya dia. Udah dia normal, dibolehin pulang. Begitu sampai rumah, malam dia tidur, besok paginya dia kayak apa ya, kayak kalau kata Pak John ini, dia agak lebih peka. Peka dalam hal? Peka nih, contohnya dia ngerasa nih, nih hari ini gue pasti begini. Terus lagi di jalan, dia tahu nih misalnya mau Tamrin macet banget nih, mendingan gue lewat Tanah Abang misalnya. Itu bener macet banget. Lebih peka. Kalau kalau orang sotoy pada lainnya, dapat hal yang luar biasa lah ya kan. Terus kalau kita mikirnya, dan gue mikirnya sama dia, lo dapat kepekaan lebih aja. Kayak dia tahu nih, ini mau hujan nih, nanti jam 4 hujannya, bener jam 4 hujannya. Tapi dengan hal itu dia denial, maksudnya denial itu nggak digadang-gadang sama dia. Gitu. Ada yang orang makin diasah kan, ini nggak, udah kayak normal aja, kayak orang biasa aja. Itu nggak yang gimana-gimana. Gitu. Nah, buat kalian, mati itu kapan aja, di mana aja. Jadi coba diresapin arti kehidupan yang sebaik-baiknya. Ingat, yang terbaik dan yang tertepat buat kalian. Gua Abu, di luar gak habis Fikri.